Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai kelasnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga UTS-nya bisa semua lancar mengerjakan. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung aja ya. Seperti biasa, di setiap nomor saya berikan nilai bobot gunanya untuk masing-masing memperkirakan kira-kira bisa dapat nilai berapa. Jadi, nomor 1 bobotnya 3, nomor 2 bobotnya 5, nomor 3 bobotnya 10, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 1 dulu. Kalau misalkan ada yang nggak jelas, silahkan ditanyakan mumpung masih di kelas. Yang pertama, klasifikasikan persamaan berikut ke dalam 1. Sistem persamaan linear 1 variabel. 2. Sistem pertidak. Oh, ini maksudnya 2 variabel, bukan 1. Nanti saya koreksi. Sistem persamaan linear 2 variabel atau sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, 1 persamaan, 1 pertidaksamaan ya, atau bukan keduanya. Jadi ada persamaan A, B, dan C. Masing-masing diklasifikasikan mana yang sistem persamaan linear 2 variabel, mana yang pertidaksamaan linear 2 variabel. Atau bukan keduanya. Bobotnya adalah 3 poin dari 100. Iya, kalau soal nomor 1 UAS dulu kan sistem persamaan linear 1 variabel. Kalau ini yang 2 variabel. Oke, paham ya? Udah pasti paham kan nomor 1? Tinggal bilang aja A. Misalkan A bukan keduanya, B sistem persamaan linear 2 variabel, misalkan begitu. Oke. Nomor 2, kerjakan dengan teliti. Nah, ini adalah perkalian bilangan aljabar. Jadi 2x plus 3 di dalam kurung dikalikan dengan x minus 5 hasilnya berapa? Kemudian 8a minus 6 dalam kurung dikalikan dengan 3x plus 1 dalam kurung hasilnya berapa? 7c plus 4 dikalikan 2c minus 5 hasilnya berapa? X minus 2 dan X dikalikan dengan X plus 2 hasilnya berapa? Selamat malam Mas Dharma. Oke, jadi ini tinggal mengalihkan saja, gampang kan? Bobotnya 5. Kenapa judulnya kerjakan dengan teliti? Karena di sini rawan kesalahan. Jadi setelah dikerjakan, dicek lagi dengan teliti. Nomor 2 ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3. Faktorkan bentuk-bentuk aljabar berikut. Maksudnya persamaan aljabarnya. Jadi yang A 10x kuadrat plus 9x plus 2 difaktorkan jadi berapa? Maksudnya difaktorkan ke dalam bentuk yang seperti ini. Misalkan ini titik-titik plus titik-titik dikalikan titik-titik plus titik-titik. Maksudnya yang seperti itu. 2x kuadrat minus 3x minus 9 kalau difaktorkan hasilnya berapa? 3x kuadrat minus 10x minus 8 kalau difaktorkan hasilnya berapa? 3x kuadrat plus 20x plus 32 kalau difaktorkan hasilnya berapa? Kan kalau kemarin kan kita belajar banyak kan masalah pemfaktoran. Nah, kalau yang ini saya minta cukup yang bentuknya seperti ini aja. Yang bentuknya kurung dikali kurung. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nomor 3, bobotnya adalah 10. Saya kasih enggak mumet. Kalau mikir yang mumet duluan nanti pusing duluan ngerjain. Saya kasih nilainya 10 karena saya mengerti pasti kan masih belum terbiasa, jadi masih harus mencoba-coba. Jadi saya kasih nilai bobot besar di sini, usahakan dapat nilainya yang bagus ya, besar semua. Enggak. Dah, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini soal cerita. Kita masuk ke bagian relasi dan fungsi. Pak Mahir mempunyai 3 anak bernama Budi, Ani, dan Anton. Sedangkan Pak Ridwan mempunyai 2 anak bernama Alex dan Rini.
Pak Rudi mempunyai seorang anak bernama Suci. Pertanyaannya, yang pertama, nyatakan dalam diagram panah relasi ayah dari. Masih ingat pelajaran relasi yang ada ininya loh? Diagram panah. Ini misalkan A ini anak atau ayah. B ini anak atau ayah, terserah. Kalau di sini anak, di sini ayah, di sini ayah, di sini anak. Nanti relasinya adalah ayah dari. Nggak pakai panah sih. Relasinya adalah ayah dari. Jadi misalkan ini ada A, B, C, ntar dia pasangannya kemana? Ini kemana, ini kemana, ini kemana, gitu-gitu ya. Masih ingat kan? Tapi di sini ingat, kalau relasi ayah dari, ininya ayah dulu apa anak dulu? Ininya anak atau ayah. Jadi jangan kebalik ya. Karena di sini ada dua relasi. Relasi ayah dari dan anak dari. Gitu. Jadi diperhatikan itunya, relasinya dalam diagram panahnya gampang kan, tinggal nyocok-nyocokin aja. Bapak A anaknya siapa aja, Bapak B anaknya siapa aja, atau si A B C anak bapaknya siapa aja, C D E bapaknya siapa, bukan siapa aja, siapa, gitu. Itu untuk A sama C. Kemudian untuk soal nomor B, apakah relasi tersebut merupakan pemetaan? Jelaskan. Nah, di sini saya ingin menguji apakah siswa-siswa di sini sudah paham mengenai arti pemetaan. Jadi, dari diagram panah tersebut, tolong dijelaskan apakah diagram panah tersebut merupakan pemetaan atau bukan. Kalau pemetaan kenapa, kalau bukan kenapa. Bobotnya adalah 1. Jadi 2, 1, 2, 1 ya. Yang mana? Yang nomor B sama nomor D ya diisi tulisan. Misalkan, apakah relasi tersebut merupakan pemetaan? Iya, karena bla 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 bla, atau tidak karena bla 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 gitu. Lihat lagi rekamannya. Oke, nomor 4 ada yang ditanyakan? Jelaskan? Insya Allah. Oke, nomor 5. B, C, D ini beda. Kalau A nyatakan dalam diagram panah, tapi relasinya ayah dari. Kalau C nyatakan dalam diagram panah juga, tapi relasinya anak dari. Beda ya, beda diagram panah. Kemudian B sama D. Oh ya, saya lupa menambahkan. Apakah relasi tersebut merupakan pemetaan? Maksudnya relasi yang A. Apakah relasi diagram panah yang A merupakan pemetaan? Kalau yang D, apakah relasi diagram panah C merupakan pemetaan? Nanti saya perbaiki sebelum saya upload, oke ya? Kemudian nomor 5. Nah, ini saya kasih bobot 8. Oh, yang ini bobotnya berarti 6 ya. 2121. Nomor 5 saya kasih bobot 8. Ini soalnya adalah fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 minus 3x, dan diketahui daerah asalnya adalah minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Pertanyaannya, bukan pilihan ganda. Nanti ada pilihan ganda tersendiri. Pertanyaannya nomor 5, A. Buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Masih ingat kan himpunan pasangan berurutan? Maksudnya di sini kan ada fungsi, misalkan fx sama dengan ax plus b. Kalau misalnya x-nya sama dengan 1, y-nya berapa? Atau fx-nya berapa? Gitu. Kalau x-nya nggak mesti 1 sih, salah berarti ya. Kalau misalkan x nya sama dengan titik-titik,
terserah dari soal, fx-nya berapa, titik-titik. Kalau misalkan x-nya sama dengan titik-titik, fx-nya berapa, titik-titik. Nanti fx ini kan bisa diganti dengan y. Berarti dengan kata lain kalau x-nya sekian, y-nya sekian. X-nya sekian, y-nya sekian. Berarti nanti himpunan pasangan berurutannya x, y. Jangan kebalik ya. Nanti kalau ada y, x, nanti saya salahkan. Harus x, y ya. Ini himpunan pasangan berurutan. Ini ada yang dibuat tabel, ada yang dibuat himpunan pasangan berurutan. Oke. Kalau tabel maksudnya gini. Ini x, ini y atau fx. X-nya sekian, y-nya sekian. X-nya sekian, y-nya sekian. Mengisi y-nya dari mana? Kembali ke persamaan, tergantung dari persamaannya. Kalau misalkan ada yang lupa, lihat lagi rekamannya ya. Udah dijelaskan kan sebelumnya. Kemudian setelah diketahui himpunan pasangan berurutannya, dibuat grafiknya. Ingat kan grafiknya? Yang begini loh, ada X, ada Y, X, Y. Kalau di sini X-nya positif, di sini X-nya negatif. Kalau di sini Y-nya positif, di sini Y-nya negatif. Nanti dibuat, nanti kan misalkan titiknya 1,1, 1,1 berarti titiknya di sini. Atau terus titiknya 2,2, 2,2 berarti titiknya di sini. Terus 3,3. Enggak mumet. 3,3. Titiknya di sini. Saya memberikan soal juga berdasarkan apa yang sudah saya ajarkan, juga berdasarkan kemungkinan contoh-contoh soal UN. Jadi bukan soal UN juga sih, cuma jenis-jenisnya tuh kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan kalian UN, kalian gak bakal kaget, ini kok gak pernah diajarin ya, gitu. Kemudian digambar sret. Nah, ini namanya grafik garisnya. Oke ya. Berarti gambarlah grafik, udah, buat tabel dan himpunan pasangan berurutan juga udah. Ada yang mau ditanyakan dari nomor 5? Ingat daerah asal itu yang mana, daerah kawan itu yang mana. Dilihat lagi. Oke ya, nomor 6. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Nah, di sini a dan b-nya itu tidak diketahui nilainya berapa. Biasanya kan diketahui misalkan fx sama dengan 2x plus 5, misal. Tapi di sini ini kan diganti dengan a, ini diganti dengan b. Nah, tugas kalian adalah mencari nilai A dan B dengan clue-nya kalau F2 sama dengan 6, F4 sama dengan 8, tentukan nilai A dan B. Maksudnya F2 sama dengan 6 itu apa? Berarti kalau ini kan aturan tempatnya X kan, 2 ini tempatnya X, tapi si X ini diganti dengan 2, berarti di persamaan ini si huruf X ini kita ganti dengan 2, jadi 2A plus B. Kalau F4 berarti 4A plus B sama dengan 8. 2A plus B sama dengan 6. Kemudian dicari nilai A dan B-nya. Udah ketemu nilai A dan B-nya, dicari nilai F10. Caranya gimana? Ya ganti aja X-nya dengan 10. Kan tadi A sama B-nya udah tahu, jadi misalkan ketemu nanti, oh ternyata fx itu sama dengan 3x plus 4, misalnya seperti ini. Berarti kalau f10 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 4. No, udah saya kasih tahu no caranya. 30 tambah 4 sama dengan 34. Gampang ya? Udah saya kasih tahu itu.
Ini bobotnya adalah 8. Nomor 6 ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Gambarkan garis Y sama dengan minus 2X plus 5 dan Y sama dengan X minus 2. Nah, ini gampang banget. Jadi, dicari aja titik-titiknya, kemudian digambarkan garisnya seperti ini. Dari persamaan tadi. Misalkan, Y sama dengan minus 2X plus 5. Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Kalau Y-nya sama dengan 4, X-nya berapa? Y sama dengan 5, X-nya berapa? Pokoknya terserah mau berapa titik. Pokoknya nanti udah tergambar garis seperti ini. Gak mesti seperti ini, bisa juga dia begini, bisa juga dia begini, atau begini. Terserah, tergantung dari soalnya. Tergantung dari persamaan garisnya. Ya betul, digambar. Gampang kan? Saya kasih nilai bobot gede juga 8. Karena sebagai bonus karena kalian harus menggambar. Oke, nomor 8. Tentukan gradiennya. Y sama dengan 3X plus 5. B sama dengan 2Y minus 5X plus 1 sama dengan 0. Kita lihat di sini itu bentuknya itu tidak selalu sama. Ada Y sama dengan, ada 2Y minus 5X plus 1 sama dengan 0. Nah, cluenya buatlah, kalau mau mencari gradien kan, gradien itu kan koefisiennya dari si X kan, koefisien variabel X. Jadi buatlah persamaan yang diubah menjadi Y sama dengan, pokok nggak boleh 2Y, nggak boleh 3Y, pokoknya harus Y sama dengan. Ya, apa caranya? Diubah menjadi Y sama dengan. Seperti ini, 2Y minus 5X plus 1 sama dengan 0. Buatlah menjadi bentuk Y sama dengan. Udah saya ajarin kan sebelumnya. 4Y minus 8X minus 4. Buatlah menjadi bentuk Y sama dengan. Dan seterusnya. Nah, untuk yang E, ini masih ingat rumusnya persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan 4,3. Di sini tidak ada persamaannya, tapi dikasih tahu titik-titiknya. Masih ingat rumusnya? M sama dengan X2 minus X1 Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Ini rumusnya. Ini berarti ini kan X, ini Y, ini X, ini Y. Ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti tinggal dimasukin aja kan? Nggak usah digambar. Dimasukin aja nilainya. Y2 minus Y1 sama dengan X2 minus X1. Nah, ya kan, udah dikasih tahu kan, gampang kan? Makanya harus benar, bobotnya adalah 5. Oke, nomor 9, ini adalah pilihan ganda. Saya kasih pilihan ganda, tapi bentuknya seperti ini. Nanti kalau misalkan nyarinya dapatnya bentuknya Y sama dengan, misalkan 3X plus 5, misalkan gini. Ubahlah ke dalam bentuk yang titik-titik-titik sama dengan 0, kayak gini. Ubahlah ke bentuk seperti ini. Jadi di sini soalnya persamaan garis yang melalui titik 2, minus 5 dan sejajar dengan garis 4Y minus 3X sama dengan minus 4 adalah titik-titik. A, apakah A 3Y plus 4X plus 2 sama dengan 0, atau B 3Y minus 4X minus 2 sama dengan 0, atau C 4Y minus 3X minus 26 sama dengan 0, atau D 4Y minus 3X plus 26 sama dengan 0. Iya nih, Mas Dharma hafal banget. Ya, walaupun pilihan ganda tetap harus diberikan jalannya. Maksudnya caranya ngerjainnya bagaimana. Kan saya nggak tahu ini udah saya kasih pilihan ganda, ini main nebak aja atau mengerti atau enggak. Jadi kalau misalkan nanti mengerjakan tapi tidak dengan caranya, saya kurangi nilainya. Gitu ya. Saya kasih nilai besar karena saya berharap nanti dikerjakannya dengan menggunakan cara.
Iya, kalau misalkan pilihan ganda aja kan bisa cap cip cup. Nggak tahu bener, nggak tahu ngerjainnya bener atau enggak. Oke ya. Sekarang nomor 10. Persamaan garis yang melalui titik 2, minus 4 dan tegak lurus. Kalau tadi sejajar, yang ini tegak lurus dengan garis 7y minus 3x sama dengan minus 4 adalah apakah A 3y plus 7x plus 2 sama dengan 0, atau B 3y plus 7x minus 2 sama dengan 0, atau C 7y plus 3x minus 3 sama dengan 0, atau D 7y minus 3x plus 3 sama dengan 0. Kalau misalkan dari pilihan ganda ini dirasa tidak ada jawabannya, ya sudah, dituliskan aja jawaban yang benar menurut masing-masing seperti apa. Tapi saya yakin pasti ada jawabannya. Tahu kan, jangan jangan keliru, di sini ada sejajar, di sini ada tegak lurus. Beda loh cara mengerjakannya. Iya, selamat malam Mbak Arum. Beda loh cara mengerjakannya. Bedanya di mana? Ada yang tahu? Yang satu sejajar, satu tegak lurus. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalkan lupa, silahkan lihat lagi videonya ya. Oke, dan ditanyakan nomor 9 dan 10. Tidak ada. Oke, kita masuk ke nomor 11. Ibu membeli 3 buah kemeja dan 1 buah celana di pasar seharga Rp560.000. Budi membeli 1 kemeja dan 2 buah celana di tempat yang sama seharga Rp470.000. Yang ditanyakan adalah, pertama, buatlah model matematikanya. Ngerti kan model matematika? Model matematika itu maksudnya masih persamaan. Misal X adalah kemeja, Y adalah celana. Kemudian misalkan 3X tambah, misalkan 5X tambah 2Y sama dengan 10, atau 7X tambah 4Y sama dengan 8. Misal, itu baru model matematika. Tapi model matematikanya tergantung dari soal cerita ya. Tadi saya ngarang aja. Tergantung dari soal cerita. Nanti ditulisnya sama seperti yang saya bilang. Oke, tergantung dari soal cerita model matematikanya. Kemudian setelah dituliskan model matematikanya, baru ditentukan berapa harga satuan kemeja dan celana. Dihitung, oh ternyata kemeja itu harga satuannya adalah misalkan 1.000. Celana harga satuannya adalah 2.000, begitu ya. Kemudian setelah ketahuan harga kemeja dan harga celana, di sini ada pertanyaan, apabila Santi ingin membeli 2 buah kemeja dan 2 buah celana, berapakah yang harus dibayar Santi? Nah, berarti kalau satu kemeja 1.000, kalau satu celana 2.000, kalau beli 2 kemeja, 2 celana harus bayar berapa? Nanti dihitung lagi. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nomor 11? Pasti SMS. Maksudnya? Iya, pasti sama kan, dibilang dia membeli di tempat yang sama. Ini nggak dikasih diskon, Mbak. Harganya nggak ditawar. Harga pasti. Oke, jadi harganya pasti sama. Kemudian ada lagi yang ditanyakan. Ya, harga supermarket. Pasar yang supermarket. Oke, nomor 12 ya. Lanjut. Nggak ada lagi yang ditanya. 12. Pak Michael menjual sebidang tanah seharga 36 juta rupiah. Dipastikan barangnya sama, Bu. Lah iya, itu sistem persamaan linear 2 variabel.
Pasti masih ingat kan cara ngerjainnya? Sering kok saya kasih soal beginian. Oke ya, nomor 12. Pak Michael menjual sebidang tanah seharga 36 juta rupiah. Tanah tersebut berbentuk trapesium, maksudnya trapesium. Trapesium seperti pada gambar di bawah ini. Ini bentuknya trapesium. Kita tahu kan trapesium kan bisa kalau dipecah bisa terdiri dari persegi panjang dan segitiga siku-siku. Nah, yang ditanyakan berapakah harga tanah tersebut per meter perseginya? Bobotnya adalah 8. Jadi kan udah tahu em, udah tahu luasannya berapa, kemudian dicari harga per meter perseginya itu berapa. Cluenya silakan menggunakan rumus Pythagoras. Oke. Dan ditanyakan nomor 12. Ya, kita lanjut ke nomor 13. Yang mana bingungnya Mbak Luna? Ada sebidang tanah harganya 36 juta rupiah. Tanahnya berbentuk trapesium, yang ditanya harga per meter perseginya itu berapa? Maksudnya meter persegi itu kan adalah satuan dari luas. Berarti 15 kok Mbak Yayan, sama. Harga per meter persegi itu kan meter persegi itu kan satuannya luas. Berarti untuk mengetahui harga per meter perseginya dicari dulu luasannya berapa. Gitu ya. Bisa lah, gampang. Bobotnya adalah 8. Kemudian nomor 13. Tentukan keliling segitiga ABC. Nah, di sini yang diketahui cuma satu sisi aja, 8 cm. Yang ini 60 derajat, ini 30 derajat. Kemarin kita sudah belajar kan ya, kalau misalnya soalnya seperti ini, mana sih? Kalau misalkan ada soal seperti ini C, ini D, ini B, ini 30 derajat, ini kan pasti 60 derajat, ini pasti 90 derajat. Nah, perbandingan sisi-sisinya itu adalah BD banding CD banding BC adalah kemarin itu adalah 1 banding akar 3 banding 2. Nah, silakan gunakan perbandingan ini. Ini kalau 30 derajat, kalau 45 derajat beda lagi. Silakan gunakan perbandingan ini untuk menyelesaikan soal yang ini. Kalau misalkan lupa, silakan melihat ke rekaman video, udah saya jelaskan. Selamat malam Mbak Silvi. Oke. Nah, nomor 14 nih bonus nih. Gampang banget. Suatu ketika Jody dan Nicholas diminta menentukan apakah 8, 17, dan 15 adalah suatu triple Pythagoras. Kemudian mereka menjawab, Jody jawabannya seperti ini. Katanya bukan triple Pythagoras. Kalau Nicholas jawabannya seperti ini. Katanya itu adalah triple Pythagoras. Pertanyaannya, manakah yang benar? Kemudian jelaskan. Bobotnya adalah 2. Jadi, pilih yang benar Jody atau Nicholas. Kalau Jody kenapa? Kalau Nicholas kenapa? Selamat malam Mbak Marni. Gitu. Gampang kan? Tinggal milih. Oh, triple Pythagoras. Berarti cluenya adalah titik-titik-titik. Lihat lagi videonya kalau lupa. Oh, saya pikir Jody benar karena titik-titik-titik. Menurut saya Nicholas yang benar karena titik-titik-titik. Oke, nomor 15 gampang. Nomor 15 masih Pythagoras.
Tentukan nilai X, bobotnya adalah 3. Di sini ada 20, di sini 37,5. Berapakah yang X? Bingungnya di mana? Bingungnya yang mana? Kita sudah sampai di akhir soal. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Bisa kok, bisa. Jangan mumet duluan. Kalau mumet duluan ya nanti nggak itu, nggak nggak semangat ngerjainnya. Merasa tertantang dong, biar semangat ngerjainnya. Oke ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Sebelum kelasnya ditutup. Oh ya, waktu pengerjaan seperti biasa 1 minggu. Jadi kalau saya kasih sekarang, dikumpulkannya hari Minggu malam. Iya, ini UTS Mbak Silvi. Jadi dikumpulinya hari Minggu malam. Ya. Ini buat KPB. Kemarin itu saya sudah menanyakan admin apakah KPC ikutan juga atau tidak, tapi masih belum dibalas. Jadi untuk sementara dikerjakan dulu saja Mbak Silvi, karena saya kurang mengerti juga. Sembari mengingat pelajaran-pelajaran yang udah lewat. Oke, waktunya 1 minggu, nggak ada yang keberatan kan? Cukup. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup kelasnya. Selamat mengerjakan. Tidak ada. Oke, kalau gitu kita tutup seperti biasa. Kita tutup dengan doa ya. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kedatangannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Jangan lupa dikerjakan semuanya dengan cara ya. Oh ya, saya minta dikerjakannya ditulis tangan yang rapi, kemudian difoto, dikirim ke inbox saya. Dan kalau misalkan ada yang mau mengirimkan ke email, konfirmasi ke saya via inbox ya. Takutnya udah ngirim tapi masuk spam atau yang lain gitu, jadi nggak nyampe. Oke. Oh ya, jangan lupa disertakan nama dan kelas ya. Nama dan kelas, semester berapa, karena sekarang kita udah gabungan. Semester berapa, namanya siapa. Kalau bisa, kalau mau menggunakan nama FB gak apa-apa, tapi kalau misalkan mau menggunakan nama asli, sertakan juga nama FB-nya. Iya, nama FB dan nama asli juga di kelas mana. Misalkan Mbak Luna, nama FB-nya siapa, nama aslinya siapa, KPB semester 3, KPB kelas 8 semester 3 gitu. Oke ya, kalau gitu kita tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.